Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia, NIM 0522422136, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah inovasi pembelajaran, yaitu video tentang edukasi yang berisi penjelasan tentang apa itu AOP, bagaimana sistemnya bekerja dan manfaatnya apa. Berikut penjelasan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu AOP. Jadi, AOP adalah Automated Online Proctoring yang memiliki penjelasan sistem pengawasan ujian online otomatis yang menggunakan kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan. Sistem ini memantau peserta ujian tanpa memerlukan pengawas manusia secara langsung. Beroperasi 24/7 untuk menjaga integritas akademik. AOP mampu mendeteksi perilaku mencurigakan seperti pandangan ke samping, suara asing, atau aktivitas layar yang tidak wajar. Intinya, teknologi ini hadir untuk menjaga kejujuran ujian daring secara efektif dan efisien, dan memberikan rasa aman bagi semua pihak. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses AOP. Ada 3 langkah. Langkah pertama, verifikasi identitas, foto, KTP, pemindahan wajah, dan login aman memastikan peserta ujian adalah orang yang tepat sebelum memulai. Langkah kedua, pemeriksaan lingkungan. Tunjukkan meja dan sekitar lewat kamera untuk memastikan area ujian bebas dari materi terlarang. Langkah ketiga, rekaman dan analisis otomatis. Kamera dan mikrofon merekam real-time. Algoritme AI mendeteksi pola mencurigakan. Hasil flagged ditinjau staf. Selanjutnya adalah manfaat AOP. Jadi manfaatnya yang pertama, mencegah kecurangan. Deteksi perilaku mencurigakan secara otomatis dengan AI canggih untuk menjaga kejujuran setiap peserta ujian online. Yang kedua, fleksibilitas ujian. Ikuti ujian dari mana saja tanpa perlu datang ke lokasi fisik, hemat waktu dan biaya transportasi. Yang ketiga, konsistensi pengawasan. Standar pengawasan yang seragam untuk semua peserta ujian, tidak ada perbedaan perilaku antar pengawas. Yang keempat, bukti audit digital. Rekaman video dan log aktivitas tersimpan untuk peninjauan pelanggaran dan proses banding yang transparan. Selanjutnya, kekhawatiran privasi dan bias algoritma. Jadi, kekhawatiran privasi data sistem AOP merekam wajah, suara, dan lingkungan pribadi mahasiswa. Data sensitif ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan penyimpanan, siapa yang bisa mengakses, dan bagaimana data digunakan. Algoritma bisa keliru. Sistem AI kadang salah menandai mahasiswa yang gugup, gelisah, atau memiliki kebutuhan khusus sebagai mencurigakan. False positif ini bisa merugikan mahasiswa yang jujur dan menciptakan ketidakadilan dalam penilaian. Perlu perhatikan serius, isu privasi dan bias harus menjadi perhatian utama universitas dan pengguna. Transparansi dan akuntabilitas sistem AOP sangat paling penting untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya, perlindungan privasi oleh universitas. Kebijakan dan persetujuan. Universitas wajib menyediakan kebijakan jelas tentang AOP sebelum ujian. Mahasiswa harus memberikan persetujuan tertulis sebelum data dikumpulkan. Hanya data yang relevan untuk ujian yang boleh diambil, meminimalkan resiko penyalahgunaan informasi pribadi. Selanjutnya, enkripsi dan keamanan. Semua data ujian dienkripsi dengan standar keamanan tinggi. Akses ke server dibatasi hanya untuk pihak berwenang. Data disimpan dalam periode terbatas dan dihapus setelah kebutuhan selesai. Audit vendor AOP dilakukan untuk memastikan kepatuhan hukum. Selanjutnya, review dan hak banding. Setiap flagging sistem akan ditinjau oleh staf pengawas manusia. Mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa ditandai secara tidak adil. Akomodasi khusus tersedia bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memastikan keadilan dalam proses ujian. Selanjutnya, tips panduan ujian AOP. Tips pertama, baca kebijakan kampus tentang AOP sebelum ujian dimulai.
Pahami aturan, hak kamu, dan prosedur yang berlaku agar tidak ada kejutan saat hari H ujian. Tips kedua, siapkan ruang yang rapi dengan pencahayaan yang cukup dan koneksi internet yang stabil. Nonaktifkan notifikasi dan tutup aplikasi yang tidak diperlukan selama ujian. Tips yang ketiga, hubungi layanan mahasiswa jika punya kebutuhan khusus. Kamu berhak minta penjelasan dan ajukan banding jika sistem menandai kamu secara keliru. Yang terakhir, ringkasan dan penutup. Pesan utamanya, AOP membantu menjaga kejujuran ujian online dengan tetap melindungi privasi mahasiswa. Universitas wajib bersikap transparan, menjaga keamanan data, dan berlaku adil kepada semua peserta ujian. Ingat, kamu punya hak. Baca kebijakan kampus tentang AOP sebelum ujian. Ajukan akomodasi khusus jika diperlukan. Jaga integritas akademikmu sendiri. Terima kasih sudah menonton presentasiku hari ini. Demikianlah tugas video edukasi saya. Semoga video edukasi saya ini bermanfaat. Terima kasih.